Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Irmawati, jurusan Pendidikan Fisika. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang multimedia pembelajaran interaktif, di mana dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya seperti aplikasi yang saya gunakan, yaitu aplikasi Lektora. Nah, materi yang saya angkat adalah materi fisika yang berhubungan dengan rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian dalam pemaparan ini, saya bukan hanya menjelaskan materi fisika, akan tetapi saya juga akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang saya gunakan dalam pembuatan media tersebut. Karena seperti kita ketahui bahwa dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif itu ada beberapa prinsip yang harus kita gunakan dan harus kita terapkan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, terkait dengan materi kuliah media pembelajaran, di sini saya membuat media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Lektora Inspire. Jadi, dengan aplikasi ini saya bisa membuat media pembelajaran fisika dengan materi, rangkaian, seri, dan paralel. Nah, untuk slide di sini kita lihat bahwa ada beberapa menu yang ditampilkan. Di sini ada KD dan indikator, kemudian ada menu materi, ada menu praktikum, dan juga ada menu kuis. Di sini juga ada icon home, di sini ada close. Nah, dalam pembuatan media pembelajaran fisika ini ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dan harus diterapkan dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, untuk slide ini sendiri, prinsip yang saya terapkan yaitu prinsip multimedia, yaitu ada kombinasi antara teks dan gambar. Kemudian selanjutnya prinsip kesinambungan spasial dan prinsip koherensi. Jadi antara gambar dan teks itu saling berkesinambungan dan saling berhubungan. Di sini kan ada gambar rangkaian seri, di sini ada gambar rangkaian paralel. Nah, sedangkan untuk materi yang saya gunakan, judul materinya kan rangkaian seri dan paralel, otomatis antara teks dan gambar itu saling berkaitan dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya untuk menu KD dan indikator. Dalam slide ini prinsip yang saya terapkan itu prinsip sinyal, yaitu hanya ada teks tetapi ada penekanan bahwa ini yang harus diterapkan selanjutnya atau ini yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, untuk kompetensi dasar melakukan percobaan untuk menganalisis rangkaian listrik. Nah, untuk indikator ada dua yang saya tekankan, yaitu menganalisis karakteristik rangkaian seri, kemudian yang kedua menganalisis karakteristik rangkaian paralel. Nah, slide selanjutnya. Slide selanjutnya di sini yaitu menu materi. Di sini ada materi, kemudian ada gambar, ada rumus, kemudian ada rumus. Nah, prinsip yang saya gunakan prinsip multimedia, prinsip kesinambungan spasial, dan prinsip koherensi. Jadi di sini ada gambar yang berkaitan dengan rumus yang saya tulis. Nah, selanjutnya kenapa saya hanya menuliskan rumus dan saya hanya menampilkan gambar tanpa adanya penjelasan? Karena di slide selanjutnya itu kita akan melakukan praktikum, di mana setelah dilakukan praktikum dari data yang kita peroleh nanti kita akan analisis karakteristik rangkaian seri dan paralel yang dihubungkan dengan rumus-rumus yang ada di sini. Nah, untuk karakteristik rangkaian seri ini rumusnya ada 3 yang berkaitan dengan gambar yang ini ya, rangkaian seri, di mana R-nya itu R1 ditambah R2 ditambah R3, kemudian P-nya itu P1 ditambah dengan P2 ditambah dengan P3, sedangkan I-nya itu I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, untuk karakteristik rangkaian paralel itu di mana P-nya sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3,
sedangkan I-nya I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Kemudian untuk hambatannya, seper RP sama dengan seper RP1 tambah seper RP2 ditambah dengan seper RP3. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya itu ada praktikum. Di sini ada judul, di sini ada petunjuk untuk melakukan praktikum, kemudian di sini ada simulasi praktikum. Nah, untuk prinsip yang saya terapkan, prinsip multimedia, prinsip koherensi, prinsip kesinambungan spasial, dan tentunya prinsip praktek. Jadi selain ada teks yang saling berkesinambungan dengan simulasi, juga ada prinsip praktek yang kita dianjurkan untuk melakukan praktek. Nah, coba kita lihat petunjuknya. Yang pertama, aturlah nilai R1, R2, dan R3 dengan masing-masing 5 ohm. Kemudian sambungkan saklarnya agar rangkaian tertutup. Selanjutnya, matilah nilai tegangan yang terbaca dan tulislah hasil percobaan di tabel percobaan. Kemudian ulangi langkah 1 sampai 4 ini dengan nilai resistor yang berbeda. Nah, untuk yang pertama itu kita menggunakan nilai resistor yang sama, yaitu masing-masing 5. Jadi kita sambungkan saklarnya. Nah, nilai tegangan yang terbaca itu untuk P1-nya 0,6, kemudian P2-nya 0,6, P3-nya 0,8. Ingat, nilai tegangan masukan itu 2 volt. Kita tulis di buku dulu ya, nanti kita pindahkan ke tabel pengamatan yang ada di slide berikutnya. Nah, kita reset dulu. Selanjutnya kita menggunakan nilai resistor yang berbeda. Misalnya di sini kita menggunakan 3, di sini 7, kemudian di sini tetap 5. Nah, kita sambungkan saklarnya. Dan lihat nilai yang terbaca untuk tegangan 1 0,4, di sini 0,9 dan di sini 0,7. Nah, selanjutnya kita pindah ke slide. Di sini ada tabel percobaan rangkaian seri. Di sini juga menggunakan prinsip koherensi dan kesinambungan spasial. Jadi antara tabel dengan teks itu saling berkesinambungan. Nah, kita pindahkan tadi yang kita tulis di buku di tabel ini. Jadi R1-nya 5, kemudian R2-nya juga 5, kemudian R3-nya juga 5. Nilai tegangan yang terbaca itu di sini 0,6, di sini 0,6, di sini 0,8. Ketika ditambahkan semuanya hasilnya 2,0. Nah, selanjutnya untuk R yang berbeda di sini tadi kita gunakan 3, kemudian kita gunakan 7. Selanjutnya di sini kita tetap pakai 5. Nah, nilai yang terbaca tadi di sini 0,4, di sini 0,9, kemudian di sini 0,7. Nah, di sini tetap 2,0. Nah, dari data yang didapatkan tadi, apa yang bisa kita simpulkan setelah melihat materi sebelumnya? Nah, kita hanya fokus pada tegangannya ya, karena percobaan tadi cuman untuk tegangan. Nah, kita lihat di materi untuk karakteristik rangkaian seri bahwa tegangannya itu P1 ditambah P2 dan P3. Nah, kita lihat praktikum tadi. Data dari praktikum tadi, coba lihat nilai R-nya, berapapun nilai R-nya, P1-nya yang terbaca memang berbeda, tetapi ketika ditambahkan maka P totalnya tetap 2. Jadi dapat disimpulkan, kesimpulannya ditulis di sini ya. Berapapun nilai hambatan yang digunakan, nilai tegangan total itu sama dengan nilai P1 ditambah P2 ditambah dengan P3.
P3. Jadi antara praktikum dan data yang kita peroleh ini sangat membuktikan rumus yang ada sebelumnya bahwa P itu sama dengan P1 ditambah P2 ditambah dengan P3. Oke, saya rasa selesai untuk rangkaian seri. Nah, selanjutnya kita melangkah pada rangkaian paralel. Nah, sama halnya dengan rangkaian seri, prinsip yang digunakan prinsip multimedia, prinsip kesinambungan spasial, prinsip koherensi, dan juga prinsip praktek. Jadi ada praktikum di mana simulasinya berkaitan dengan teks, yaitu di sini kan ada petunjuk untuk melakukan praktikum atau simulasi praktikum. Nah, di sini juga ada 3 resistor. Nah, yang pertama kita disuruh untuk menentukan nilai resistor 1, 2, dan 3 itu 5 ohm, kemudian sambungkan saklarnya dan kemudian amati nilai tegangan yang terbaca. Nah, ini kan sudah 5. Misalnya kan kita di sini. Oke, jadi nilai tegangan yang terbaca untuk P1, P2, dan P3 itu 2 volt. Selanjutnya kita reset. Nah, bagaimana jika nilai resistornya berbeda? Misalnya kita gunakan di sini 9. Kemudian di sini 1, kemudian di sini 6. Oke, kita sambungkan saklarnya. Oke, nilai tegangan yang terbaca itu tetap P1 2 volt, P2 2 volt, P3 3 volt. Nah, selanjutnya kita tulis di sini ya. Di sini tadi 5. Kemudian di sini juga 5, di sini juga 5. Kemudian yang terbaca di sini 2, di sini 2, di sini 2. Kemudian untuk resistor yang berbeda di sini 9, di sini 1, di sini 6. Di sini tetap 2, di sini tetap 2, di sini tetap 2. Nah, kita hubungkan dengan materi. Kita fokus pada tegangannya. Nah, perhatikan rumus yang di sini. P sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Nah, kembali ke sini. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai tegangan yang masuk sama dengan nilai tegangan pada P1, nilai tegangan P2, dan nilai tegangan P3, sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa berapapun nilai tegangan, nilai hambatan ya, hambatan yang digunakan, maka nilai tegangan yang terbaca pada setiap resistor itu sama dengan nilai tegangan yang masuk. Oke ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara rumus dan praktikum ini saling berkaitan, di mana praktikum ini membuktikan bahwa nilai tegangan pada rangkaian paralel itu sama dengan nilai tegangan yang terbaca pada P1, P2, dan P3, sehingga rumus P sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 itu terbukti. Nah, selanjutnya untuk kuis. Untuk slide kuis itu di sini ada prinsip koherensi, prinsip kesinambungan spesial, dan tentunya prinsip multimedia. Di sini ada beberapa soal, kemudian ada gambar yang berkaitan dengan soal. Nah, misalnya untuk nomor 1, 2 buah resistor terhubung secara paralel. Jika besar masing-masing resistor adalah 2,
dan 4 tentukan besar resistor pengganti. Nah, ketika kita klik di sini, ketika jawabannya salah maka akan muncul salah. Misalnya di sini juga, kalau salah akan muncul jawaban yang salah, berarti ada feedback. Nah, misalnya di sini, nah jawabannya benar. Oke. Selanjutnya untuk nomor 2 sama dengan nomor 1 selalu ada feedback. Ya, selalu ada tampilan mana jawaban yang benar. Misalnya suatu rangkaian tersusun atas 3 buah resistor yang dihubungkan secara paralel. Terdapat sebuah baterai dengan tegangan 12 volt. Jika besar tiap resistor adalah 12 kilo-ohm dan 6 kilo-ohm dan 4, tentukan besar resistor pengganti dari 3 buah resistor paralel dan besar arus pada tiap resistor. Nah, kita lihat feedbacknya, mana yang benar dan mana yang salah. Ini salah, ini salah. Nah, mana yang benar? Nah, ini yang benar. Nah, selanjutnya nomor 3, sebanyak 4 buah resistor dihubungkan secara seri dan masing-masing resistor hambatan berbeda, yaitu 4, 16, 32 dan 64. Nah, manakah jawaban yang benar? Nah, misalnya di sini, oh dia yang benar. Oke, langsung benar ya. Oke. Selanjutnya ini adalah slide yang terakhir, yaitu slide penutup. Selamat, kamu hebat, mari belajar lebih giat lagi. Jadi inilah media pembelajaran interaktif yang sempat saya buat dengan Lektora Inspire. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.